Oke, ini di depan saya sudah ada mesin cutting Jinka NXL Pro. Nah, ini di sini ada yang bertanya untuk mesin cutting itu apa aja yang perlu dirawat dan consumable yang perlu diperhatikan apa aja. Oke, di sini pertama kali kalau kita bicara mesin cutting, mesin cutting itu dia bekerja eh, memotong ya. Memotong berarti dia menggunakan pisau. Mata pisau dia itu di sini, di dalam holder ini. Di dalam mata holder ini ada mata pisau seperti ini yang kelihatan keluar. Nah, ini ketika kita tekan pin ini dia keluar pisaunya ini. Nah, ini bisa kita setel menggunakan dua pengunci ini. Ini fungsinya untuk menyetel mengatur ketinggian, yang ini untuk penguncinya yang kuning ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Sorry, saya fokuskan sedikit. Nah, ini kurang lebih dia keluar mata pisaunya segini ya. Tuh. Di cukup kurang lebih 1 mili kurang untuk keluaran mata pisaunya. Dan untuk mata pisau ini kita perhatikan di sini ada lubang. Lubang ini tidak boleh ada kotoran. Jadi kalau misalnya di sini ada kotoran nanti hasil cuttingnya akan jelek seperti itu. Nah, dari holder ini yang perlu diperhatikan adalah kondisi mata pisau, apakah ujungnya masih benar-benar runcing atau tidak. Jika ujungnya sudah kelihatan mulai tumpul gitu, nah itu berarti udah waktunya diganti. Karena hasil cuttingnya nanti akan nggak sempurna juga. Kemudian jika kita buka ini holdernya, ini bisa kita buka seperti ini. Ketika kita buka seperti ini dia akan ada seperti bearing seperti ini, seperti lahar gitu ya. Ini juga perlu untuk dilumasi kurang lebih ya 2 bulan sekali seperti itu, dilumasi dengan menggunakan minyak pelumas. Biasanya minyak pelumas mesin jahit itu cukup. Oke, ini kita pasang kembali. Jadi bagian bearingnya perlu dilumas, tapi kalau bagian yang sini ya tidak perlu dilumas. Itu kita masukkannya dari sini, dari lubang ini. Jangan kebalik ya, ini mata pisaunya di depan gitu. Oke, kemudian kita setel. Kita setel kurang lebih segini. Iya, itu. Jadi kalau kita lihat mata pisau itu kan ada sudut miringnya kan. Nah, itu kita paskan di sudut miringnya ini. Ya, seperti ini. Kurang lebih segini mata pisau keluarnya. Kemudian ini untuk penguncinya kita kunci. Oke, untuk perawatan di bagian pemotongannya di pisau potongnya seperti itu. Kalikan pemasangannya ke sini. Oke, kalau pasang pastikan seperti itu ya posisi pasangnya ya. Jadi ini telinganya itu dia tenggelam ke dasar sini. Seperti itu. Selain mata pisau tadi yang perlu kita rawat, juga kita perlu perhatikan ini strip putih ini. Garis putih ini adalah namanya cutting mat atau cutting pad. Ini fungsinya untuk biar kalau kita tekanannya terlalu besar gitu, ini biar mata pisau nggak langsung rusak kena body. Jadi dia kenanya ini dulu. Itu. Nah, kalau kondisi cutting strip ini sudah dirasa tidak rata, jadi ini bisa kita rasakan begini dengan meraba seperti ini. Kalau kondisinya udah nggak rata, udah kayak naik turun seperti itu, berarti ini udah waktunya diganti juga seperti itu. Ya, jadi ini bisa ditambah apa namanya solasi seperti ini untuk bantu dia agar bisa lebih diem seperti itu, bisa lebih ketahan. Nah, selain itu juga di sini ada roda-roda. Roda-roda ini pastikan kondisinya bersih, tidak boleh ada kotoran yang lekat di sini. Jadi kalau misalnya ada kotoran lekat bisa dibersihkan pakai kain, tapi jangan menggunakan minyak. Karena ini materialnya karet, jadi kalau misalnya kena minyak dia bisa apa namanya aus, bisa melar seperti itu. Kalau udah melar nanti tekanannya akan tidak baik. Nah, berikutnya adalah ini ada grid seperti ini. Mungkin di mesin Jinka yang lama gridnya tidak seperti ini, tapi gridnya yang rata seperti itu. Gridnya sama aja, itu nggak boleh juga ada material yang menempel di sini. Tidak boleh ada kotoran yang nempel di sini. Seandainya ada kotoran yang nempel di sini, itu segera mungkin untuk dibersihkan. Dibersihkan seperti itu menggunakan kain atau menggunakan
kawat, sikat kawat baja kecil seperti itu, disikat sedikit tapi halus-halus aja sikatnya biar nggak rusak ininya. Kemudian untuk bagian ini roll yang bawah ini, penjepit yang bawah, roda yang bawah ini di sini kalau kita perhatikan di ujung-ujung seperti ini ada bearing di sini. Ini boleh dilumas juga menggunakan pelumas minyak mesin jahit. Ini, kemudian di sini, kemudian di ujung sini ada lagi seperti itu. Dilumas itu juga tempo pelumasannya 2 bulan sekali cukup. Selanjutnya kita menuju ke bagian head. Di sini kita perhatikan ada roda. Di sini ada roda, kemudian di bagian sini juga. Kalau kita lihat ini di bagian sini juga ada roda. Dan dari sebelah sini ini ada roda juga, ini ada roda juga. Ini juga perlu untuk dilumas. Tempo waktu pelumasannya sama juga. Kurang lebih 2 bulan baru kita lumasi. Seperti itu. Nah, untuk perawatan yang kelihatan itu hanya bagian itu aja. Kemudian ini fambel juga jangan kena minyak. Ini karena fambel ini juga terbuat dari karet materialnya, ini nggak boleh kena minyak juga. Untuk bagian panel itu biar lebih awet mungkin bisa dikasih plastik seperti itu ya, dikasih plastik ditutup biar nggak gampang kotor. Tapi itu kan kembali ke kita juga, kalau kita ingin bisa jaga kebersihan tidak perlu dilapis pun tetap akan awet. Oke, itu aja untuk perawatan mesin cutting. Untuk roda-roda ini juga ini ada yang jual kalau seandainya gitu ya, seandainya punya teman-teman di sana nanti ininya rusak rodanya. Ini rodanya cukup murah juga, satu pasang itu 300.000. Ini satu pasang itu 2 ya berarti ya. Ini kalau untuk mesin yang ukuran 721 dia pakai 3 piece, berarti nanti beli 2 pasang akan sisa 1 seperti itu. Ini rodanya. Nah, untuk strip ini juga harganya nggak mahal. Ini 80 ribuan strip ini. Kemudian untuk holdernya ya. Holdernya ini harganya sekitar 225 ribuan. Kemudian untuk mata pisau itu satu kotak isinya 5 piece itu 200 ribuan. Jadi paling untuk mesin ini yang akan sering ganti adalah mata pisau, karena mata pisau kan rutin kita gunakan terus. Jadi dia akan ada masa tumpulnya. Untuk kebutuhan yang lain ini ya bisa mungkin setahun sekali baru ganti, atau mungkin bisa lebih panjang lagi umurnya tergantung kita ke perawatannya. Jadi jangan kena minyak ini kayak roda-roda ini. Dan ini juga kalau makanya waktu kita setiap ganti material seperti itu, ganti material bahan, kita disarankan untuk tes terlebih dahulu. Jadi tekanannya itu biar nggak berlebih sampai ngerusak ini gitu kan. Jadi untuk mata pisau aja yang rutin harus diganti. Itu kalau udah terasa hasil cuttingnya jelek atau tumpul seperti itu, tekanannya udah terlalu lebih besar dari biasanya, ya itu berarti mata pisaunya harus diganti. Untuk holder ini juga lifetime-nya cukup panjang, roda-roda juga lifetime-nya cukup panjang, tergantung kita cara perawatannya. Itu aja. Jadi untuk kebutuhan yang perlu diperhatikan itu. Sedangkan untuk roda-roda yang di sini ini juga sangat panjang sekali umurnya. Oke, segitu dulu untuk pengetahuan tentang apa aja yang perlu dirawat dari mesin ini. Karena ya kalau mesin cutting memang nggak terlalu susah sih. Material-material yang digunakan kan hanya itu aja. Kemudian tugas pemotongan dia juga hanya mengandalkan jarum seperti itu. Jadi untuk perawatannya sangat mudah dan simple, juga murah. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, nanti dapat ditanyakan di WhatsApp ya.